Shalom Bapak Ibu. Ya, saya percaya hari ini kita semua sehat. Maaf tadi agak trouble sedikit. Ya, baik, pagi hari ini saya mau sharing sedikit kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana sebagai orang percaya kita memiliki cinta akan rumah Tuhan. Ya, temanya rumah Tuhan, rumahku. Ya, saya berharap supaya kita yang hadir hari ini dalam level pemimpin, kita bukan jemaat biasa. Saya dorong kita untuk memotivasi jemaat, apalagi pengurus pelayan Tuhan, untuk beribadah, ya, mencintai rumah Tuhan. Memang nanti kita pelajari bersama-sama, ada ibadah tetap online, tapi kalau kita sehat, kalau kita masih kuat, sekarang fasilitas semua sudah disiapkan oleh gereja, kenapa kita tidak punya kerinduan untuk datang beribadah, berjumpa dengan Tuhan? Dalam Mazmur pasal yang ke-84, ya, di situ temanya, judulnya di atas adalah rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah, ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta Allah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Tolong digarisbawahi, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Lompat saja ayat 10, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sampai di sini saja dulu pembacaan kita. Nah, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, adalah kerinduan Tuhan untuk kita selalu berada di rumah Tuhan. Alkitab berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Artinya Daud punya kerinduan untuk mengadakan ziarah, masuk dalam bait Allah. Ya, kalau dalam perjanjian lama ada kemah tabernakel, lalu kemudian mengalami perkembangan, ada sinagog-sinagog, lalu mengalami kemajuan dibangun gereja-gereja yang diperlengkapi dengan alat-alat yang begitu luar biasa. Nah, kita sedang hidup di zaman yang luar biasa, yang dimana membutuhkan suatu kerinduan supaya kita rindu kepada kediaman Tuhan, di mana di rumah Tuhan kita boleh memperoleh kekuatan. Ya, pentingnya beribadah di gereja. Perlukah ke gereja? Jawabannya tentu perlu. Tapi ironinya banyak orang Kristen mengabaikan. Saya tidak mengatakan tidak boleh berhenti beribadah secara online di rumah, tetapi Tuhan mau supaya kita rindu kepada kediaman Tuhan. Pergi gereja, ke rumah Tuhan adalah perintah Tuhan. Ulangan 12 nanti baca di rumah, kesanalah kamu pergi untuk membawa korban, berkumpul, merayakan hari kemenanganmu, menaikkan ucapan syukur. Bahkan dikatakan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan beribadah yang kita lakukan. Nah, kapan orang disebut berbahagia? Ketika dia ada di rumah Tuhan. Nah, kenapa? Karena di rumah Tuhan ada banyak berkat. Alkitab berkata, sebab kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Ketika satu keluarga, suami istri orang tua, mengajak anak-anaknya bergandengan tangan, beribadah, memuliakan Tuhan. Suatu saat saya diundang oleh sebuah gereja, pemimpin ini termasuk pemimpin rohani yang besar, tetapi dia berkata begini, Pak Roni, minta maaf, mulai sekarang kami tidak lagi menyiarkan ibadah via Zoom dan juga live streaming, karena jemaat lebih suka beribadah di rumah, secara online. Padahal semua fasilitas sudah disiapkan di gereja. Sekali lagi saya tidak mengatakan
berhenti stop untuk beribadah, karena kita boleh pakai live streaming, TV, media sosial, apa saja bisa dipakai sarana untuk penjangkauan jiwa. Tetapi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, jemaat yang sehat, kenapa kita tidak punya kerinduan untuk beribadah di rumah Tuhan secara onsite? Seberapa pentingnyakah pergi beribadah ke gereja dengan teratur? Adalah rugi besar jika malas ke gereja. Selain ada berkat melimpah di rumah Tuhan, kita beroleh jawaban atas persoalan dan pergumulan kita. Di rumah Tuhan beban kita terlepas. Di rumah Tuhan kita beroleh kekuatan. Amin Bapak Ibu. Di rumah Tuhan kita boleh berkumpul satu sama lain, bersukacita, memuliakan Tuhan. Nah, pagi hari ini ada 3 hal dengan singkat. Saya mau sampaikan betapa pentingnya kita memiliki kerinduan akan rumah Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, tempat membangun kerohanian kita. Gereja adalah tempat yang paling sehat dan tepat di mana kita membangun kerohanian. Pak, di rumah juga bisa, betul. Tetapi di gereja kita memiliki sebuah komunitas di mana kita membangun, mendengarkan pengajaran firman Allah. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang setia dan beribadah tetap di satu gereja lokal yang tidak pindah-pindah tempat beribadah. Saya rindukan hari ini supaya sharing firman Tuhan ini, kita sebagai leader, pemimpin, memotivasi jemaat, memotivasi anggota kita, baik kita sebagai kepala bidang di komisi dorong jemaat, dorong teman untuk berbondong-bondong beribadah datang kepada Tuhan. Merayakan hari sukacita, hari kemenangan bersama dengan Tuhan, karena di sana Alkitab berkata kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh anugerah dari Tuhan. Ya, memang gereja bukan tempat suci Bapak Ibu. Gereja adalah rumah sakit, tempat orang berdosa disembuhkan. Seperti kita semuanya, kita adalah orang yang punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi melalui gereja ibadah diubahkan melalui darah Yesus. Gereja bukan showroom, tempat pajangan mobil mewah. Gereja pusat perbaikan, bengkel untuk memperbaiki menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Maka jika melihat orang munafik ke gereja, jangan berhenti ke gereja. Ada yang berkata begini, Pak, saya tidak mau ke gereja karena saya melihat orang sana itu tidak sejahtera. No, gereja bukan tempat suci. Justru gereja dibuat oleh Tuhan dalam konteks bait suci untuk kita datang memperbaiki diri, di mana kita boleh tumbuh bersama-sama memuliakan Tuhan. Suatu hari ada seorang anak yang komplain sama papa mamanya. Dia bilang begini, Papa, hari ini kok enggak ke gereja? Papanya bilang begini, maaf, Papa mau jalan-jalan ke luar kota. Anaknya marah, loh, Papa itu pengurus, Papa itu pendeta, Papa itu pelayan Tuhan di gereja. Lah kok malah memberi contoh yang tidak benar bagi jemaat? Apa kata jemaat? Lah pengurus pelayan Tuhannya aja jalan-jalan. Bagaimana dengan jemaat? Jadi kalau orang lain komplain karena kita tidak memberikan teladan, ya jangan kita salah. Tapi saya dorong kita hari ini dalam level pemimpin rohani, dalam level sebagai pelayan Tuhan, mari kita punya niat kerinduan untuk semangat datang beribadah. Karena firman Tuhan berkata, ya Tuhan Allah semesta alam, ya dengarkanlah doaku, ya pasanglah telinga ya Allahku. Di rumah Allah kita berdoa, di rumah Tuhan kita beribadah. Tidak salah kita juga beribadah di rumah, ya, tetapi adalah kehendak Tuhan untuk kita sungguh-sungguh ya memperhatikan akal hal ini. Yang kedua, mendengar pemberitaan firman Tuhan. Banyak orang merasa tidak perlu ke gereja karena bisa beribadah live streaming, lewat medsos, ya lewat YouTube, TV, tetapi tanpa hidup dalam persekutuan yang erat dengan tubuh Kristus. Ya di rumah sambil nonton, sambil makan kacang, sambil minum kopi, ya doa sendiri, baca firman sendiri, ya Tante Siana ya kasih kolektor sendiri. Ya kok kenapa kita dikasih fasilitas beribadah secara online? Tidak salah sekali lagi, karena Pak Wito dan Pak Ruby berkata jangan hentikan untuk ibadah online. Tapi jemaat sekarang ini banyak yang diinabobokan, gereja masih kosong. Saya berapa kali diundang di sebuah gereja,
masih sedikit jemaatnya. Pak maaf, hanya 3, 5, 6 orang sama pelayan Tuhan, pemain musik, sama nanti Bapak, karena ini siaran langsung. Ada lewat live streaming, lewat WA, lewat Zoom. Ya saya tetap semangat berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Tapi betapa ironinya gedung ibadah yang begitu mewah, di mana ornamen-ornamen alat musik didandani sedemikian rupa, ya dekorasinya yang hebat, tapi saya jemaatnya kosong. Jadi hidup Bapak Ibu, tanpa hidup dalam persekutuan, kita tidak akan mengalami ya kebangkitan rohani. Ya, sekarang banyak negara-negara dilawat oleh Tuhan. Kemarin saya ikut jaringan doa sekota, Pak Tony Mulya berkata Indonesia sama negara-negara lain beda lawatan Tuhan. Di Afrika jutaan orang terima Tuhan. Gereja-gereja mercusuar dibangun untuk memfasilitasi jemaat. Indonesia lawatan Tuhan katanya sekarang adalah personalitas, pribadi lewat pribadi, kelompok-kelompok dilawat oleh Tuhan. Nah, Tuhan sedang melakukan ini. Ya, pergerakan Allah sedang bergerak ke Indonesia. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh punya kerinduan untuk beribadah ya di gereja. Pemberitaan doktrin yang sehat dapat kita dengar di gereja, tempat di mana mengubah dan menguatkan iman kita. Ketika kita punya kerinduan untuk beribadah, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, yang terakhir, di gereja kita menemukan mentor rohani. Ya, kita tidak bisa bertumbuh dengan baik tanpa ada mentor. Saya bersyukur saya punya bapak rohani, punya pembina rohani. Saya senang, walaupun jarang ketemu dengan mereka, saya senang bersyukur ada di Bapak Suito, seorang hamba Tuhan yang rendah hati, Pak Ruby Nomilius. Saya senang dengan pemimpin-pemimpin rohani ya, yang kehidupan mereka jadi berkat buat kita, rumah tangga pernikahan mereka jadi berkat buat kita. Lalu kadang-kadang kita membandingkan, oh pendeta ini hebat, oh pendeta ini pengikutnya banyak, followernya banyak, gerejanya besar. Belum tentu kehidupan rumah tangga mereka juga kita tidak jadi hakim, jadi berkat buat kita. Nah, kita bertumbuh dan mendapat mentor pemimpin rohani di mana kita tertanam. Jadi saya dorong kita Bapak Ibu ya, di rumah kita bisa menemukan mentor ya, tetapi itu terbatas. Tetapi di gereja kita bisa menemukan mentor yang bisa menemukan kekuatan rohani kita. Kita boleh bertumbuh ya lebih dewasa di dalam Tuhan. Jadi tolong kita perhatikan hal ini supaya rohani kita itu bertumbuh dengan baik. Setiap anak Tuhan harus cinta gereja. Yang setuju bisa beri jempol dulu buat saya. Ya, Anda harus sisihkan setiap hari Minggu. Mau ibadah, tinggalkan semua kesibukan. Ya, 6 hari Tuhan ciptakan 7 hari. Hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Dan orang Israel, apalagi nanti yang mau ke Holy Land, hari Sabat itu tidak ada orang bekerja. Mereka fokus, tidak jalan-jalan, tidak pergi, tidak piknik, tapi beribadah, cari Tuhan. Ya, sejak kecil orang Yahudi, orang Israel itu ditanamkan harus beribadah, cari Tuhan, bawa keluarga beribadah bersama-sama, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya. Pergi ibadah 2 jam paling lama di gereja. Pergilah ke sana, bukalah hati kita, sukalah bait Allah. Sekalipun ada banyak tantangan, ya, anak Tuhan tidak boleh pergi dari gereja. Anak Tuhan harus pergi beribadah. Tubuh Kristus secara fisik dan bait Allah tidak bisa dipisahkan. Ingat, tubuh Kristus dan bait Allah tidak bisa dipisahkan. Saya dan Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan dengan bait Allah. Jadi kita harus sungguh-sungguh memberikan hidup kita, pergi beribadah seperti Daud berkata, betapa disenangi kediaman rumah baik-Mu ya Tuhan. Ya, anak Tuhan tidak bisa berkata, saya doa di rumah juga didengar Tuhan. Ya, itu tidak salah. Tidak perlu ke gereja. Ini belum mengerti isi hati Tuhan. Pak Yakut, ya Menteri Agama berkata, pikniknya kurang jauh. Ya, kalau dia berkata, saya tidak perlu ke gereja, apalagi hari Minggu. Saya minta maaf ya, saya dorong pelayan Tuhan, jangan sampai kita sebagai pengurus pelayan Tuhan, ibadah hari Minggu malah kita pergi jalan-jalan. Bapak Ibu mau tersinggung dengan saya, terserah.
Tapi saya sebagai hamba Tuhan mendorong kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, anak Tuhan dan gereja tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang anak Tuhan, seorang Kristen harus cinta gereja, di mana dia pergi ke sana, ya, di bait suci. Tuhan di mana mengalirkan berkat-berkatnya, janji-janjinya ketika kita beribadah. Gereja adalah tempat perlindungan dan pengampunan. Perlindungan untuk orang yang merasa ditinggalkan, merasa sendiri. Di sanalah pengampunan diperoleh bagi yang merasa tersakiti. Sukalah ke gereja, datanglah ke sana, beribadahlah, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tinggalkan ibadah seperti yang biasa kita lakukan. Kenapa? Karena itu akan membuat kita kuat menghadapi tantangan dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab Tuhan adalah tempat matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup sungguh-sungguh punya kerinduan untuk beribadah mencari Tuhan. Doa saya, mari kita cinta gereja. Ya, ada slogan dulu kita sudah lupa, I love my church. Kita cinta rumah Tuhan. Tapi sekarang ini ya bukan lagi cinta rumah Tuhan, tapi ya cinta sesuatu yang tidak lagi membuat kita berkomitmen untuk beribadah. Doa saya, biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semuanya. Selamat bekerja menempuh hari ini bersama dengan Tuhan. Sukalah rumah Tuhan, beribadahlah, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin.